Salam, puji Tuhan kita dapat berkumpul di gerejanya, gereja yang kita kuduskan pada sore hari ini untuk melaksanakan ibadah kita, ibadah minggu kita. Sebelum kita memulai kebaktian kita, marilah kita sejenak mengambil waktu. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita naikkan pujian kita. Mari kita bernyanyi. Sembah sujud di sini, Dia
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus, tetapi kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang kepadamu. Karena itu kami datang kepadamu untuk memohon belas kasih-Mu. Janganlah kiranya Engkau menolak kami dari hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami sukacita mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kebaktian kita pada Minggu sore hari ini, yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya akan berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri
dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sujud di bawah kaki salib-Nya untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Mari kita memohon pengampunan dosa dari Bapa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang kepadamu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Jemaat persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan untuk petunjuk hidup baru dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan belajarlah kekudusan dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang ingin mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah Bapa kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Cara Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita untuk menyambut sabda Allah. Kita bernyanyi. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak
tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang telah mempersertai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dan terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan tema khotbah kita, Tuhan sumber keselamatan. Pada konteks ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bangsa Yehuda Israel Selatan telah mengalami pembuangan selama 70 tahun. Dan pemahaman pada konteks ini menurut kepercayaan umat Israel, jikalau ada satu bangsa yang kalah, bukan hanya bangsa itu yang kalah, tapi sekaligus Allahnya atau dewanya turut mengalami kekalahan. Sehingga tidak ada lagi satu kemungkinan bahwa umat Israel Selatan bisa kembali ke tanah leluhurnya atau Yerusalem. Dan itulah penderitaan yang luar biasa. Satu bangsa yang merdeka, tapi harus mengalami pembuangan. Dan bukan hanya pembuangan Nancy, tapi harus tunduk kepada satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan tidak ada kebebasan apapun. Kebebasan pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan secara khusus yang menyangkut kepercayaan atau agama. Tapi sekalipun demikian, maka disitulah muncul istilah Judaisme. Apa itu istilah Judaisme? Orang Yehuda yang mengalami pembuangan, tapi tetap melakukan unsur-unsur peribadatan sebagaimana mereka tinggal di tanah leluhur mereka. Mereka tetap beribadah sekalipun mendapat tantangan. Dan kita tahu peristiwa itu, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel dan kawan-kawan, karena ada ketentuan selama beberapa waktu lamanya tidak bisa beribadah kecuali beribadah menurut Raja Nebukadnezar, karena ada satu dewa, ada satu patung. Kesitulah meminta bantuan, meminta pertolongan. Itulah gambaran kesulitan yang dialami oleh bangsa Yehuda, harus tunduk kepada satu kekuatan, satu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa bangsa yang dipilih, dihantar, dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir harus mengalami pembuangan? Supaya kita terhindar dari teologi yang muluk-muluk, yang tidak sehat.
Karena kadang ada ajaran-ajaran tertentu mengemas, mendesain bahwa Allah itu penuh kasih, belas kasihan, ada pengampunan dan kasih yang luar biasa. Tapi mestinya kita melihat perjanjian lama secara keseluruhan sampai perjanjian baru. Allah yang menampi, Allah yang marah, Allah yang menghardik, Allah yang memisahkan, tapi sekaligus Allah yang mengasihi. Tadi kita bertanya, kenapa satu bangsa yang langsung dipimpin keluar dari tanah Mesir oleh Allah sendiri, tapi harus mengalami pembuangan, penderitaan yang luar biasa. Perjalanan bangsa Israel sepenuhnya tergantung kepada perjanjian Apiktioni, dan ada satu istilah lagi, corporate personality. Perjanjian Apiktioni itulah perjanjian yang terakhir yang dibangun oleh bangsa Israel, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Dan itulah pidato terakhir daripada Joshua. Kita mestinya melihat bangsa Israel sebentar-sebentar setia dan sebentar-sebentar berbalik dari hadapan Tuhan. Dan sebentar-sebentar berjanji, tapi sekaligus sebentar-sebentar mengingkari janji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari janji. Pidato terakhir daripada Joshua membangun kesetiaan umat Israel supaya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Pidato terakhir kita tahu itu Joshua 24. Pertemuan daripada 12 suku mengikat janji kepada Tuhan, dan Joshua berkata, pilihlah kepada siapakah kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Ada janji kesetiaan yang dibangun oleh Joshua, dan semestinya bangsa itu juga melakukan seperti itu. Dan katanya, aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya awal-awalnya dibangun melalui kesepakatan di antara suami istri dan keluarga anak-anak. Bahkan boleh kita katakan kelanggengan satu organisasi atau kekuatan satu perjalanan daripada komunitas itu diawali melalui keluarga. Militansi satu keluarga, satu gereja dimulai kesepakatan, perjanjian komitmen di antara keluarga suami dan istri. Dan dia berkata, aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Karena kadangkala Bapak Ibu dan saudara-saudara, suami atau istri atau sebaliknya di antara suami dan istri selalu ada yang mungkin tidak sama. Suami rajin tidak ke gereja, tapi istri rajin ke gereja, suruh perajinnya. Atau istri rajin ke gereja, tapi suami tidak rajin ke gereja. Saya mengatakan tidak malas ke gereja, tapi sama rajinnya, sama-sama rajin. Istri rajin ke gereja, tapi suami juga rajin tidak ke gereja. Aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah. Ada kebebasan walaupun ada penawaran pada waktu itu, tapi meminta komitmen untuk bangsa Israel supaya memilih kepada siapakah mereka beribadah. Apakah kepada Allah yang kamu kenal di Mesir atau Allah Amori? Dan kedua kali aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, kami juga akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Penegasan daripada Joshua, kamu tidak sanggup. Karena apa? Allah yang cemburu. Karena perkenalan Allah kepada Musa pada waktu itu dan kelanjutannya
generasi seterusnya, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu penegasan Allah kepada Musa, supaya Tuhan tidak bisa berdampingan dengan kekuatan yang lain. Dan itu disebut sinkretisme, atau agama lain itu disebut musyrik, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kamu tidak sanggup karena Allah yang cemburu. Dan ketiga kali, pilihlah kepada siapakah kamu beribadah. Dan selanjutnya penegasan yang dikatakan oleh Joshua, ketiga kalinya, aku dan seisi rumahku akan tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Tapi Joshua, silakan Bapak Ibu saudara-saudara baca Joshua 24 perjanjian Apiktioni, perjanjian kedua suku bangsa Israel yang di Sihem, dan itulah perjanjian yang terakhir sebelum perjanjian-perjanjian lainnya. Dan itulah komitmen kesetiaan perjalanan bangsa Israel diukur melalui kesetiaan itu. Dan kata-kata Joshua, ingat, jikalau kamu setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga setia kepada kamu. Tapi jikalau kamu berbalik dari hadapan Tuhan, maka Tuhan juga akan berbalik dari hadapan kamu. Dan kelanjutannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak selesai di situ. Tapi Allah yang menghukum, Allah yang menghardik, dan sekaligus keadaan-keadaan tertentu tidak terlepas dari mata Tuhan. Bagaimana perilaku bangsa Israel. Makanya bangsa Israel, dikala mereka tidak setia, Allah menghukum bangsa Israel. Dan itulah pembuangan yang sudah kita dengar pada konteks ini. Umat Yehuda, Israel Selatan terbuang ke Babel selama 70 tahun. Dan disitulah ratapan umat Israel Yehuda pada waktu itu. Tapi Tuhan berkata, sesuai dengan konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Siapakah Kores, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kores adalah raja daripada Persia. Dan pengangkatan dia menjadi raja pada waktu itu sekitar 538 atau 537 sebelum Masehi. Dan tahun pertama dia diangkat menjadi raja Persia Iran sekarang. Lalu muncullah dekrit karena semua bangsa-bangsa di sekitar itu dikalahkan oleh Raja Kores. Dan selanjutnya Raja Kores membuat satu perintah, satu dekrit, satu ketentuan. Bangsa Israel boleh kembali ke tanah leluhurnya, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sampai sekarang masih dalam keadaan sengketa. Sebagaimana kita dengar akhir-akhir ini. Dan sekaligus satu-satunya bangsa yang tetap eksis sekalipun mengalami peperangan yang luar biasa adalah Israel. Raja Kores membuat perintah bahwa bangsa Israel boleh pulang ke tanah leluhurnya dan sekaligus bisa membangun bait suci dan alat-alat perlengkapan yang mereka bawa, yang mereka tawan bangsa Babel pada waktu itu dibawa oleh bangsa Babel ke pembuangan. Itu diperkenalkan, dibawa pulang, dan itulah amanat Tuhan. Raja Kores diurapi Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya dalam rangka kembalinya umat Israel ke tanah leluhurnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang luar biasa mungkin dalam pikiran kita, Allah yang berdaulat. Sebagaimana dalam konteks ini kita baca, Allah yang menentukan segala sesuatu. Sekalipun satu ketika Tuhan mengizinkan berbagai persoalan, berbagai penderitaan, atau berbagai pergumulan, tapi percayalah, satu ketika
Tuhan tidak berhenti di situ, tapi Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengizinkan itu, tapi sekaligus Allah memakai satu keadaan, satu ketentuan atau satu peristiwa supaya kita bisa melihat siapakah Tuhan yang sebenarnya. Sehingga penegasan-penegasan yang dikatakan oleh Yesaya, tidak ada Allah lain. Sekalipun mereka minta tolong kepada Allah-Allah yang lain, tapi jelas Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang membebaskan umat Israel dan segala sesuatunya. Situasi, keadaan, kondisi tertentu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi kerajaannya. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sendiri pun dipakai Tuhan dalam rangka penyelamatan, pembebasan, pemulihan umat bangsa Israel. Itulah menjadi pokok sentral khotbah kita, tema kita, Tuhan sumber keselamatan. Sekalipun satu ketika kita akan meratap mencari kekuatan yang lain Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menolong bisa membebaskan kita, tapi Tuhan satu-satunya Allah yang berdaulat. Berdaulat atas segala keadaan, berdaulat atas segala keselamatan. Dan Tuhan memberikan keselamatan kepada umat Israel dan kita sendiri pun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kores-kores tertentu, kores-kores yang lain dipakai Tuhan untuk memperlengkapi kita, menyelamatkan kita dalam rencana penyelamatan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita dan sesuai dengan tema Tuhan adalah sumber keselamatan. Kepada siapakah kita minta pertolongan dan kepada siapakah kita mencari-cari keselamatan? Tidak ada keselamatan selain daripada Allah sendiri. Karena Tuhan membuat satu pernyataan dan mengatakan itu kepada siapapun, termasuk kepada kita, bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Satu hal mungkin yang perlu harus kita ingat. Di satu ketika kita mengalami kebahagiaan, kita melihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa dikala kita kadangkala mengalami pergumulan yang luar biasa, kita tidak mengenal Tuhan siapakah yang sebenarnya. Kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam suasana kebahagiaan, tapi dalam suasana penderitaan pun mestinya iman kita tidak akan luntur dan lentur, dan kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Dan kita mulai dari soal penciptaan. Allah yang memulai, makalah juga yang mengakhiri. Allah yang menciptakan, makalah juga yang menyelamatkan. Dan kita percaya buat kuasa Tuhan akan tetap berlangsung sepanjang masa. Dan kuat kuasa Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Dan percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi kalaupun pergumulan situasi tertentu, tapi itu semuanya dipakai Tuhan untuk memperlengkapi kita, supaya kita tetap memandang kuat kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan, sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat perjalanan hidup kami. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan kami. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas maut, berkuasa atas kehidupan, dan berkuasa atas kehidupan kami. Kadangkala pergumulan bisa mewarnai kehidupan kami dan hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Tapi jangan biarkan kami tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Tapi yakinkan kami Tuhan dalam pengharapan yang teguh, supaya kami tetap percaya Tuhan adalah sumber keselamatan dan memakai orang-orang tertentu untuk melengkapi kerajaan-Mu dalam rangka penyelamatan, dan setiap orang Engkau pakai dalam sejarah keselamatan.
bahkan yang tidak mengenal Tuhan pun mengenal Engkau sendiri, Engkau pakai. Sehingga dengan demikian kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, izinkan kami memandang masa depan yang lebih baik di bawah naungan keselamatan yang daripada Tuhan. Kalaupun satu ketika kami mengalami pergumulan yang luar biasa, tapi jangan biarkan kami perjalanan hidup kami setengah tiba tak sampai, setengah tanggung tak siap. Tapi kami akan tetap yakin bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah, izinkan kami berpisah. Tapi pertemukan kami kembali lagi Tuhan dalam suasana sukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 ayat 1 dan 2. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus pengucapan syukur adalah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan kebenaran kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia. Kasih keadilan, damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.